Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ketemu lagi dengan saya Kang Roni, tentunya di channel kesayangan Anda semua, Pondok Sosial Channel. Hari ini kita akan mereview, menceritakan kronologi kejadian tentang seorang klien kita terlantar atas nama saudara Bagas, yang awal mulanya dia ingin pergi ke Bali dan kemudian ada masalah percintaan dengan orang Banyuwangi dan kemudian terlantar di Jember dalam kondisi luka yang cukup parah. Dan selama beberapa minggu ke depan ini saudara Bagas kita tampung di pondok sosial kita. Bagaimana kisahnya tentang saudara Bagas? Mari kita ikuti terus channel pondok sosial ini. Baik sobat Pondok Sosial Channel, tadi sudah panjang lebar kita tanyakan asal usul kronologinya saudara Bagas yang sampai akhirnya dia terlantar di Jember. Bagaimana kronologinya, kita sudah sangat detail menanyakan ke saudara Bagas langsung karena kondisinya sudah pulih sehingga kita bisa tanya jawab panjang lebar. Jadi asal saudara Bagas ini dari Tasikmalaya, namun keluarganya sudah, orang tuanya sudah meninggal dunia, dan pada akhirnya saudara Bagas ini bekerja sebagai tukang di Pulau Dewata, Bali, dan merantau di Bali selama 7 tahun. Kemudian saudara Bagas ini menikah dengan orang Banyuwangi, namun pernikahannya kandas di tengah jalan. Kemudian berpisah, dan ketika berpisah saudara Bagas indekos di daerah Jember, di wilayah kota daerah Jember. Dan kemudian PP sering pulang pergi, jadi 1 bulan sekali pulang ke indekos ke Jember, dari Jember menuju ke Bali, kemudian selesai pekerjaan proyek di Bali pulang lagi ke Jember, begitu seterusnya. Dan pada saat bekerja di Bali, saudara Bagas kena musibah kejatuhan batu bata dari lantai atas yang mengenai kakinya. Hal inilah yang mengakibatkan luka busuk, luka yang cukup serius pada kaki saudara Bagas. Namun pada saat itu saudara Bagas sudah sempat cek medis di rumah sakit Bali, diantar oleh bosnya, namun tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak ada luka yang cukup serius sehingga masih bisa rawat jalan. Namun lama-kelamaan makin parah sehingga mengakibatkan Mas Bagas ini tidak bisa bekerja. Karena Mas Bagas tidak bisa bekerja, maka Mas Bagas dipulangkan oleh juragan bosnya untuk istirahat terlebih dahulu sampai kondisi kakinya pulih. Pulanglah Mas Bagas dari Bali ke Jember untuk pemulihan kakinya yang luka. Namun karena Mas Bagas sebatang kara, kos di daerah Jember sebatang kara, sehingga tidak ada yang merawat luka, tidak ada yang peduli, karena memang hanya sendiri sebatang kara seperti itu, sehingga luka yang ada pada kakinya makin melebar, makin meluas dan membusuk, sehingga atas kepedulian warga sekitar kosnya Mas Bagas, dirujuklah Mas Bagas ke rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Subandi yang ada di Jember. Karena Mas Bagas sebatang kara, tidak ada identitas pada saat itu, jadi dikategorikan orang terlantar.
Dan setelah kondisi kurang lebih 1 minggu di Rumah Sakit Supandi melakukan perawatan, karena terlantar maka dikirimlah ke pondok sosial. Seperti itu sobat. Dan hari ini kita sudah bisa mewawancarai langsung saudara Bagas. Keinginannya Mas Bagas ingin segera kumpul, ingin segera pulang ke rumah Karawang, tempat di mana kakak adiknya tinggal. Karena di Tasikmalaya sudah tidak ada sanak keluarganya. Jadi Mas Bagas ingin pulang ke Karawang dan memberikan nomor telepon kakaknya yang berada di Karawang. Dan kita coba menghubungi saudara kandungnya yang berada di Karawang. Dan alhamdulillah sudah terhubung, pada saat itu juga sudah terhubung dengan keluarganya. Dan kakaknya siap menerima, siap menampung, siap merawat saudara Bagas sampai di Karawang. Dan ketika persiapan itu sudah kita tempuh, saudaranya juga siap untuk merawat, kita proses administrasinya saudara Bagas untuk segera pemulangan reunifikasi ke Karawang. Karena memang hanya di Karawang lah saudara-saudaranya Mas Bagas berada. Jadi pada hari itu kita mengurus proses surat administrasinya saudara Bagas untuk pemulangan, untuk reunifikasi segera ke Karawang.